Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 1. Mengapa bangsa Indonesia memanfaatkan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya? Karena kekalahan Jepang melemahkan kekuasaannya di Indonesia. Situasi ini menciptakan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power yang dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang untuk mengambil Belanda ke Indonesia. 2. Apa yang akan terjadi jika para pemuda tidak membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Jelaskan kemungkinan skenario yang dapat terjadi. Kemungkinannya, proklamasi akan ditunda atau tidak terjadi pada 17 Agustus 1945. Karena Soekarno dan Hatta masih ingin menunggu keputusan Jepang. Dan ini bisa berisiko karena sekutu bisa datang lebih dulu dan menghambat kemerdekaan Indonesia. 3. Bagaimana peran Rumah Laksamana Maeda dalam sejarah kemerdekaan menunjukkan kontradiksi dalam posisi Jepang saat itu. Rumah Laksamana Maeda digunakan sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Ini menunjukkan kontradiksi karena Laksamana Maeda adalah perwira Jepang, tapi justru membantu proses kemerdekaan Indonesia meskipun negaranya masih secara resmi menjajah Indonesia. 4. Mengapa Soekarno dan Hatta memutuskan untuk menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia, bukan individu atau kelompok tertentu? Untuk menunjukkan bahwa kemerdekaan adalah kehendak seluruh rakyat Indonesia, bukan hasil tindakan kompak atau perorangan. Hal ini memperkuat legitimasi proklamasi sebagai milik bersama seluruh bangsa Indonesia. 5. Apa dampaknya terhadap legitimasi proklamasi jika teksnya diketahui disusun atau disahkan oleh pihak Jepang? Jawabannya, proklamasi bisa dianggap tidak murni atau tidak sah karena dianggap sebagai buatan atau izin dari Jepang. Ini akan merusak legitimasi kemerdekaan Indonesia sebagai hasil perjuangan bangsa sendiri. 6. Bagaimana pengaruh cara penyebaran berita proklamasi dari radio, surat kabar, dan penyampaian lisan terhadap respon rakyat di berbagai daerah? Jawabannya, penyebaran berita melalui berbagai cara membuat masyarakat dari berbagai daerah ikut mengetahui dan merespon proklamasi dengan semangat perjuangan dan mendirikan pemerintahan Indonesia di daerah masing-masing. 7. Bandingkan situasi pembacaan proklamasi di Pengawasan Timur dengan deklarasi kemerdekaan negara lain seperti Amerika Serikat atau India. Apa keunikan Indonesia? Keunikan Indonesia adalah proklamasi dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa upacara besar, namun tetap bersejarah. Berbeda dengan Amerika Serikat dan India yang memiliki upacara kenegaraan lebih formal, proklamasi Indonesia lebih menekankan pada isi dan semangatnya. 8. Apa makna simbolik dari pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya saat pembacaan proklamasi bagi bangsa Indonesia yang baru lahir? Biasanya melambangkan lahirnya negara baru yang merdeka. Bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya menjadi simbol identitas dan kedaulatan bangsa Indonesia. 9. Jika kamu menjadi salah satu tokoh pada masa itu, apa strategi penyebaran proklamasi yang kamu usulkan agar lebih cepat diketahui masyarakat luas? Jelaskan alasannya. Saya akan menyarankan menggunakan radio lokal, mengirim surat selembaran
ke daerah-daerah dan mengutus kurir ke berbagai wilayah untuk menyampaikan berita secara lisan karena saat itu komunikasi terbatas. Kombinasi metode bisa menjangkau lebih banyak orang. 10. Apa pelajaran yang penting dari rangkaian peristiwa menuju proklamasi kemerdekaan yang dapat diterapkan oleh generasi muda saat ini dalam menjaga kemerdekaan? Semangat persatuan, keberanian mengambil keputusan, dan kecintaan pada tanah air. Generasi muda harus menjaga kemerdekaan dengan belajar giat, menjaga persatuan, serta aktif dalam pembangunan dan kehidupan demokrasi. Sekian dan terima kasih.